Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan pembahasan fikih kita di kitab Fathul Qorib, yaitu tentang sholat Jumat, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat jamak dan qashar. Baik, bisa dibuka kitab kalian halaman 98. Faslun fi sholatil jumu'ati. Pasal menjelaskan tentang sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat itu apa aja? Baik hukumnya, syaratnya, dan ketentuan daripada dilaksanakan sholat Jumat. Wa syaraitu wujubil jumu'ati. Adapun syarat-syarat wajib Jumat, sab'atu asya'a, 7 perkara, yaitu al-islamu wal buluhu wal aqlu, yaitu Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jumu'ati minas sholawati. Dan ini syarat-syarat juga untuk sholat selain Jumat. Dan ini syarat-syarat juga untuk sholat selain Jumat. Kemudian tadi 3. Di samping Islam, balik, akal, ada syarat tambahan terkhusus di sholat Jumat. Yang keempat, wal hurriyatu, dan merdeka, wadzukuriyatu, dan lelaki, harus lelaki, wassihhatu, sehat, wal istitanu, dan bertempat tinggal, wal istitanu, dan bertempat tinggal. Nah, 4 syarat lagi, yaitu merdeka, artinya merdeka tidak budak, kemudian harus lelaki, kemudian sehat, dan bertempat tinggal, artinya dia tidak sedang perjalanan atau dia tidak posisi atau status menginap aja, akan tapi sudah bertempat tinggal. Nah, itu adalah kampungnya, itu adalah tempat tinggal dirinya. Nah, ini harus menjadi syarat. Sebenarnya nanti kalau semisal kok tidak sempurna syarat ini, semisal perempuan, otomatis nanti Jumatnya tidak sah. Sholat Jumat tersebut jikalau tidak memenuhi persyaratan. Kalau semisal perempuan mengikuti sholat Jumat dan syarat-syarat Jumat itu sudah ada, sudah ditemukan di sana, berarti ya sah-sah aja. Perempuan juga sah untuk melakukan sholat Jumat, dan hukumnya sunnah bagi perempuan yang tidak berpotensi menimbulkan fitnah. Fala tajibu al-jum'atu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir yang asli. Maka tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir yang asli. Wasobiyin wa majnunin, wasobiyin, dan anak kecil belum balik, usianya belum 15 tahun atau 9 tahun yang sudah mimpi basah atau haid. Wa majnunin, dan orang gila, wa raqiqin, dan budak, wa unsa, dan perempuan, wa maridin, dan orang sakit gak wajib Jumatan, jadi sholat zuhur di rumah aja. Wa nahwihi, dan semacamnya, wa musafirin, dan musafir. Itu lala shawab, wa musafirin, wa nahwihi, seperti itu ya. Musafirin didahulukan, kemudian wa nahwihi, dan semacamnya. Baik, kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat sah mengerjakan Jumat. Nah, tadi kan untuk syarat sholat Jumat itu sendiri. Nah, kalau syarat melakukan atau melaksanakan sholat Jumat itu bagaimana? Wasyaraitu sihhati fi'liha salah satun. Adapun syarat-syarat sah melakukan sholat Jumat ada 3. Syarat-syarat sah
melakukan sholat Jumat ada 3. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, darul iqamati. Darul iqamati dilakukan di daerah atau tempat tinggalnya. Darul iqamati yaitu darul iqamah, yaitu tempat tinggalnya. Allati yastautinuha, yang ia telah bertempat tinggal di sana. Yang ia telah bertempat tinggal di sana. Al-adadu al-majmu'un, al-adad al-mujmi'un. Al-adad allati yastautinuha, allati yastautinuha, yang telah bertempat tinggal di sana. Al-adad yaitu jumlah orang, al-mujmi'un yang berkumpul. Artinya orang yang menetap di sana itu banyak. Sudah menjadi perkampungan. Sawaun fi dzalika al-mudun, baik halnya tempat itu adalah kota, wal qura, dan desa. Allati tuttakhadhu watonan, yang menjadi tempat tinggal atau yang dijadikan tempat tinggal. Baik tempat tinggal itu kota ataupun desa. Sah, yang penting namanya tempat tinggal atau perkampungan, entah itu kota ataupun desa, yang penting sudah ada masyarakatnya yang berjumlah banyak. Wa abara al-musannifu, dan musannif mengibaratkan an dzalika, dari hal tersebut, biqauli, dengan ucapannya, antakuna al-baladu misron, yaitu daerahnya berupa kota. Kanat al-baladu au qaryatan. Kanat al-baladu, daerah tersebut, au qaryatan, atau berupa desa. Baik berupa kota ataupun desa, yang penting sudah ada masyarakatnya dan banyak penduduknya. Wasani, syarat yang kedua, ayyakuna al-adatu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan, yaitu jumlah jamaah sholat Jumat mencapai 40 lelaki. Jumlah jamaah sholat Jumat mencapai 40 lelaki. Min ahlil jumu'ati, dari, yaitu berupa orang yang ahli Jumat. Maksudnya ahli Jumat itu siapa? Ya tadi muslim, balik, akil, merdeka, kemudian lelaki dan sehat, dan lain sebagainya. Terkhusus yaitu lelaki sehat. Wahumul mukallafuna, yaitu mereka adalah orang mukallaf. Orang mukallaf artinya orang mukallaf sudah menjadi atau sudah menerima kewajiban untuk melakukan syariat, itu namanya mukallaf. Ad-dzukuru al-ahrar, lelaki yang merdeka, para lelaki yang merdeka. Al-mustautinun, yang bertempat tinggal, menjadi penduduk asli. Mustautin itu penduduk asli. Penduduk maksudnya penduduk yang sudah menetap di kampung situ atau kota situ. Bihaitsu la yad'anuna, dengan sekira dia tidak melakukan perjalanan ammas tautonuhu, meninggalkan tempat tinggalnya, syitaan, di musim dingin, wala saifan, dan tidak di musim panas, illa lihajatin, kecuali untuk hajat, kebutuhan. Nah, syarat yang kedua ini
Jumlah orang yang Jumatan itu harus mencapai 40 orang, 40 lelaki. 40 lelaki berarti orang yang mukallaf, artinya baligh, lelaki, merdeka, dan mustautin. Bedanya mustautin sama mukim apa? Kalau mustautin itu orang yang sudah bertempat tinggal di situ. Kalau mukim orang yang menetap tapi sewaktu-waktu dia kembali lagi atau sewaktu-waktu dia pergi. Itu namanya mukim. Kalau mustautin dia sudah niat menetap di situ, menjadikan daerah itu sebagai tempat tinggalnya, itu mustautin. Baik, kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, ayyakuna al-waktu baqiyan, yaitu waktunya masih tersisa. Waktunya masih tersisa. Maksudnya waktu apa ini? Wawa waktu zuhri, yaitu waktu zuhur. Waktu zuhurnya masih tersisa. Sebenarnya sholat Jumat itu dilakukan di waktu zuhur. Mau di awal, di tengah, atau di akhir. Yang penting masih dalam waktu zuhur. Fayushtaratu antaqo'a, maka disyaratkan pelaksanaan al-jumu'atu, sholat Jum'ah, kulluha fil wakti, semuanya di waktu zuhur. Walau dhaqa waktu zuhri anha, apabila waktu zuhur sempit, apabila waktu zuhur tinggal sempit, artinya tinggal sebentar lagi, bi an lam yabqa minhu, sekira tidak tersisa dari waktu zuhur, mala yasa'ul ladzi la budda minhu fiha, waktu yang tidak cukup untuk melakukan Jumat, yaitu apa? Min khutbataiha wa raka'ataiha, yaitu dari 2 khutbah dan 2 rakaat. Kalau tidak sempat atau tidak cukup untuk melakukan 2 khutbah atau 2 rakaat, maka bagaimana? Suliyat zuhron, maka dilakukan sholat zuhur. Sholat tersebut dilakukan dengan sholat zuhur. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian fa in kharajal waktu au udimat syurut, apabila waktunya sudah keluar, sudah berakhir dan keluar, sudah masuk waktu asar, bagaimana? Atau au udimat asyurut, atau syarat-syaratnya tidak ada, tidak terpenuhi. Ai jami'u waqti zuhri yakinan, yaitu semua waktu zuhur secara yakin. Waktu zuhur sudah selesai semua, sudah habis secara yakin. Au dhannan wa hum fiha, au dhannan, atau dikira-kira, perkiraan, wa hum fiha, sedangkan mereka masih dalam melakukan sholat Jumat. Bagaimana? Suliyat zuhron, maka dilakukan sholat zuhur. Masih khutbah, perkiraan ini sudah masuk waktu asar, bagaimana? Ya udah, dilanjutkan sholat zuhur, tidak jadi sholat Jumat. Binaan ala ma fu'ila minha, dengan melanjutkan yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan tadi apa? Tinggal dilanjutin. Semisal kok sudah sholat Jumat, sudah 1 rakaat, kok sudah langsung mendengar adzan asar, otomatis langsung dilanjutkan. Berarti menambah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, seperti itu. Wafatatil Jum'ati, dan sholat dan waktu Jumat sudah keluar, sudah berakhir. Wafatat, sudah telat. Wafatat dan telat al Jum'atu,
wafatatil jum'ati, dan Jumat sudah telat atau berakhir. Sawaun adraku minha rok'atan amla. Baik halnya mereka itu menemukan satu rokaat atau tidak. Baik halnya mereka menemukan satu rokaat atau tidak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semisal mereka sudah melakukan sholat Jumat satu rokaat semisal, menuju ke rokaat kedua, ternyata waktu zuhurnya sudah berakhir, yaitu masuk waktu asar. Bagaimana? Otomatis dia tetap melanjutkan sholat zuhur, jadi tidak menjadi sholat Jumat lagi. Berarti menambah rokaat. Walau syakku fi khuruji waktiha, apabila mereka ragu dalam keluarnya waktu, dalam keluar waktunya zuhur, wahum fiha, sedangkan mereka masih dalam sholat Jumat, atammuha jum'atan, maka mereka menyempurnakan sholat Jumat. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian wa faraiduha, adapun rukun-rukun salat Jumat. Rukun-rukun salat Jumat, kewajiban atau rukun itu apa? Rukun-rukun Jumat. Jumat secara global ya, tidak sholatnya, tapi Jumat, yaitu meliputi khutbah dan Jumatnya. Bagaimana? Wa minhum man abbaru anha bisyuruti. Sebagian ulama mengibaratkannya dengan syarat-syarat. Tidak rukun, akan tapi syarat untuk melakukan Jumat. Salah satu tiga. Ada tiga. Yang pertama, ahaduha wasaniha. Yang pertama dan yang kedua, khutbatani yakumu al-khatibu fiha. Dua khutbah dengan khatib berdiri pada waktu khutbah. Dua khutbah dengan khatib berdiri di dalamnya atau berdiri pada waktu khutbah. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli berkata, biqadri tuma'ninati bainas sajdataini, dengan kadar tuma'ninah antara dua sujud. Berarti waktunya berapa itu? Berarti waktunya cuma sekadar subhanallah. Seperti itu. Walau ajaza anil qiyami, apabila dia tidak mampu untuk berdiri, maka bagaimana? Wa khataba qa'idan, dan dia berkhutbah dengan duduk, au muttaji'an, atau tidur miring, yaitu lambung kanannya taruh di lantai, yaitu tidur miring. Soha, maka sah. Berarti khutbahnya sah. Wajaza al-iktida'u bihi, dan boleh mengikutinya. Al-iktida'u bihi, boleh mengikutinya. Bahkan sampai dia ketika sholat menjadi imam, kita boleh mengikuti, yaitu menjadi makmum. Walau ma'al jahli bihalihi, walaupun serta tidak diketahui keadaannya. Wa yaisu khataba qa'idan, dan sekira dia khutbah dengan duduk. Bagaimana kalau semisal dia khutbahnya dengan duduk? Kalau berdiri kan jelas, yaitu pemisah antara dua khutbah dengan duduk. Nah, ini khutbahnya dengan duduk. Bagaimana pemisah antara dua khutbahnya? Fasola bainal khutbataini, maka ia memisah antara dua khutbah. Bisaktatin, dengan diam.
La bittija'in, tidak dengan tidur miring, tidak dengan tidur miring. Nah, ini tentang syarat-syarat Jumat, yaitu meliputi khutbah atau Jumat. Maka dari itu ini harus kita ketahui, sebabnya ini adalah kewajiban bagi kita, terlebih orang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau ada yang tanyakan, bisa ditanyakan secara langsung.